Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Robi Faroid dengan NIM 2424 10 10 3044. Saya dari Prodi Informatika dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan penjelasan untuk memenuhi tugas kuis CNF dan GNF mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Oke, untuk soal pertama adalah apa tujuan utama dari penyederhanaan atau normalisasi tata bahasa bebas konteks atau CFG? Nah, di sini jawaban yang tepat adalah C, yaitu mengubah CFG menjadi bentuk kanonis dengan aturan terbatas untuk mengurangi kompleksitas algoritmik dari proses eh, parsing. Nah, dalam bentuk normal, aturan produksi itu dibatasi formatnya, sehingga struktur aturan menjadi lebih sederhana, kemudian kompleksitas komputasi pada proses parsing itu berkurang, kemudian ada algoritma bisa dijalankan lebih efisien dan konsisten. Nah, oleh sebab itu, tujuannya tuh bukan sekedar mengurangi aturan atau menghilangkan variabel, tetapi juga menjadikan bentuk kanonis yang cocok untuk analisis algoritmik lanjutan. Oke, berikutnya soal nomor 2. Urutan yang benar untuk prosedur penyederhanaan CFG dalam sebelum konversi ke bentuk normal adalah, nah, untuk urutan CFG sendiri itu meliputi pertama, eliminasi produksi. Nah, menghilangkan semua aturan yang menghasilkan string kosong, kecuali simbol awal itu jika diperlukan. Nah, ini dilakukan pertama karena produksi epsilon bisa mempengaruhi aturan unit dan aturan tidak berguna. Kemudian urutan kedua adalah eliminasi produksi. Nah, setelah produksi epsilon hilang, maka produksi unit bisa diselesaikan dengan aman karena tidak ada epsilon yang membingungkan alur deviasi. Kemudian yang terakhir adalah eliminasi produksi tak berguna. Nah, setelah aturan lain bersih, epsilonnya bersih, kemudian produksi unitnya itu bersih, maka simbol tak pernah menghasilkan terminal dan tidak pernah dapat dicapai dari simbol awal. Sehingga tahap terakhir karena produksi epsilon dan unit bisa menciptakan atau menghapus simbol berguna atau tidak berguna. Seperti itu, maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah C. Berikutnya adalah nomor 3, manakah dari bentuk berikut yang merupakan aturan produksi yang valid dalam bentuk normal Chomsky atau CNF? Dalam dalam Chomsky normal form atau CNF hanya ada dua bentuk aturan yang diizinkan. Yang pertama adalah A sedemikian hingga BC, kemudian A sedemikian hingga A kecil, satu terminal. Nah, selain itu, epsilon hanya boleh muncul jika simbolnya adalah simbol awal dan hanya pada grammar tertentu saja. Maka aturan maka aturan A sama A menjadi BC adalah satu-satunya yang valid di antara pilihan. Sehingga jawaban yang paling benar adalah A. Berikutnya adalah nomor 4. Apa properti kunci dari pohon parse atau parse tree yang dihasilkan oleh tata bahasa dalam CNF? Nah, karena CNF hanya memiliki dua bentuk aturan, yaitu A menjadi BC dan A menjadi A1 terminal, maka aturan A menjadi BC memaksa setiap node non-terminal memiliki tepat dua anak sehingga pohon parse selalu berbentuk biner. Nah, hal ini sangat penting untuk mempermudah analisis struktur, terus membuat parsing lebih terprediksi dan menjadi dasar untuk algoritma CJK yang bekerja dengan prinsip matriks segitiga. Sehingga jawaban yang paling benar adalah B. Setiap pohon parse memiliki struktur biner. Karena setiap node non terminal itu memiliki tepat dua anak, guys. Itu. Kemudian nomor 5, untuk sebuah string W dengan panjang W sama dengan N kurang dari sama dengan 1, berapa tepatnya jumlah langkah derivasi yang diperlukan dalam tata bahasa CNF. Nah, untuk string panjang N dengan derivasi di sini selalu berbentuk N kurang 1 langkah untuk membangun struktur biner dari non-terminal dan N langkah untuk mengkonversi masing-masing non-terminal menjadi terminal. Nah, sehingga apabila dioperasikan, maka N kurang dari 1 ditambah N sama dengan 2N kurang 1, jadi total langkah deviasi selalu tepat 2N kurang 1, sehingga membuat CNF punya sifat matematis yang sangat stabil untuk analisis formal language.
Karena total langkah dari fase itu selalu tepat 2n dikurang satu, maka jawaban yang paling tepat adalah D, 2n dikurang satu langkah. Nah, itu saja yang dapat saya paparkan dalam kuis kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.